Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 2 Kertanegara Ibu Nur Solihin SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan TU SMP Negeri 2 Kertanegara. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah di hari ini, di siang hari ini, kita dapat berkumpul dalam kegiatan berbagi pemahaman konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang akan saya bagikan sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Purbalingga. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu guru dan karyawan, sudah menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini di siang hari ini berbagi pemahaman tentang budaya positif. Langsung saja. Tujuan kegiatan hari ini adalah peserta mendapatkan pemahaman mengenai konsep-konsep kunci yang dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Yang tentunya kita sebagai guru ingin menciptakan budaya-budaya yang positif di sekolah. Mungkin belum dari dulu kita sudah berusaha mencoba untuk menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Nah, dengan adanya materi ini diharapkan Bapak Ibu guru dapat lebih menumbuh kembangkan budaya positif yang ada di sekolah ini. Nah, di sini saya ada 3 pernyataan. Ini di sini apakah Bapak Ibu semua setuju atau tidak setuju? Pernyataan yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pernyataan yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan pernyataan yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita mulai dari pernyataan pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Iya. Coba, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang setuju bisa angkat tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak ada yang setuju? Saya setuju. Pak Pram setuju. Boleh minta pendapatnya ya Pak Pram? Terima kasih atas waktunya ya. Kenapa saya setuju? Halo. Assalamualaikum. Mungkin aku duduk di sini ya. Halo. Iya. Masih kan?
Cek. Cek. Kecilin lagi, kecilin. Lalu cek. Sedikit. Nah ya cukup. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Silakan Pak Pram yang mau berpendapat bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju ya Pak? Saya sendiri setuju karena saya pernah mengalami, saya dulu pernah dihukum. Dengan hukuman itu saya itu ada motivasi untuk istilahnya jeda dengan apa yang saya lakukan. Contohnya seperti ini ya, ketika kita itu dapat teguran dari orang tua, misalnya contoh ya, ini contoh mungkin hubungannya dengan siswa terlambat ya, bangun kesiangan. Nah, itu dulu saya pernah dihukum sama orang tua gitu ya. Nanti kalau kamu jam sekian nggak bangun, kamu mendingan gak usah sekolah gitu ya. Di sana terlambat malu. Setelah saya dipikir-pikir gitu ya, ternyata dengan peringatan dan hukuman seperti itu, saya akhirnya itu menjadi sadar bahwa saya tuh harus bangun siang dan saya harus berangkat sekolah, dan hukuman orang tua itu benar-benar sangat mengena sekali terhadap saya. Ini karakter saya ya, mungkin dengan orang yang tidak setuju dengan apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, karakter orangnya beda-beda ya. Mungkin karakter saya seperti ini, saya setuju seperti itu. Iya. Ya, jadi menurut Pak Pram, hukuman dapat mendisiplinkan anak berdasarkan pengalaman pribadi beliau yang pernah dihukum dan sampai sekarang masih teringat ya Pak hukuman tersebut, bahwa harus bangunnya pagi biar tidak terlambat masuk sekolah, seperti itu. Bagi yang tidak setuju, ada yang mau berkomentar? Pak Saiko, monggo Pak. Monggo Pak. Terima kasih. Di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak dalam konteks yang saya pahami. Tidak setuju di sini artinya bukan berarti menghilangkan dari hukuman itu sendiri. Artinya di sini hukuman dalam perkembangan zaman, apalagi di waktu modern semacam ini, menghukum anak secara fisik itu sudah bukan zamannya lagi. Berarti dalam hal ini kita mencari bentuk lain bagaimana caranya anak itu disiplin. Memang tadi kalau yang disampaikan Pak Pramono itu sama persis yang saya alami, yang seusia saya dengan Pak Pramono itu pernah mendapatkan hal tersebut. Tapi apabila yang saya alami, yang Pak Pramono alami, diterapkan di waktu sekarang, itu sudah tidak update lagi ataupun sudah tidak sesuai dengan zamannya. Jadi mendisiplinkan anak itu tidak harus dengan hukuman, tapi dengan bentuk yang lain, yaitu bentuk yang ketiga, memberi penghargaan. Dan yang kedua pun nanti tidak setuju lagi. Secara singkatnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiko atas pendapatnya. Ya, jadi menurut pendapat Pak Saiko, hukuman saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin pada saat dulu, saat Pak Saiko dan Pak Pram sekolah seperti itu masih banyak hukuman. Ya. Nah untuk saat ini ya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Itu menurut Pak Saiko. Boleh saya berpendapat lagi? Monggo Pak Pram, silakan. Ini apa namanya pengalaman baru saya ya. Ketika anak di rumah ya, itu harus jam sekian terus belajar. Tapi anak itu masih terlena dengan Android. Nah, ini ada peringatan kita istilahnya peringatan secara halus, yang mengenal secara tapi ketika kita memberikan hukuman, ini mungkin menurut saya itu hukuman ya. Kamu kalau misalnya sampai jam sekian nggak belajar, main HP terus, besok pulang jajan nggak dikasih. Nah ini kalau kategori seperti itu masuk hukuman apa enggak? Iya, nah itu ternyata itu anak tuh memilih, ya udah gitu, memilih uang jajan dibandingkan harus main HP dan dia tuh belajar seperti itu.
Baik Pak Pram, terima kasih. Nanti dengan adanya materi ini mungkin Pak Pram jadi bisa melihat itu berupa hukuman atau bukan, seperti itu ya. Lanjut kita ke pernyataan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Ada yang mau berpendapat? Menurut Bapak Ibu semua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Pak Fajri? Iya, sepertinya Pak Fajri sudah ingin open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu untuk hukuman yang mungkin ketika melanggar hal-hal yang bersifat masih kecil-kecil gitu. Kalau di rumah itu saya biasanya kalau nggak membersihkan mainan yang sudah dibuat mainan masih berserakan itu 2.000 misalnya, itu untuk anak saya misalnya. Kalau tidak mandi 3.000 gitu. Jadi sambil nabung gitu. Untuk hukuman hal positif seperti membaca dan membersihkan itu untuk mungkin ketika melanggar hal-hal yang sepele, tapi itu belum bisa membuat disiplin seperti itu. Kalau saya sih lebih mungkin konteks ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Ini memang hukuman yang positif, tetapi konteksnya kalau memang misalnya masa iya anak itu melakukan kesalahan terus hukumannya membaca, walaupun itu positif, kemudian membersihkan halaman. Mungkin kalau anak itu ketahuan membuang sampah sembarangan mungkin bisa, itu kan masih dalam konteks. Tapi kalau memang tidak pada konteksnya, mungkin saya kira walaupun positif tidak tepat, karena menyangkut pada poin pertama ini juga salah satu pengalaman saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya sangat tidak setuju. Pengalaman saya itu waktu kecil, saya harus bangun pagi. Saya dari kelas SD kelas 1 harus bangun pagi jam 4:30 itu, harus ke kandang ayam, membersihkan tempat minum dan kasih minum. Kalau enggak belum bangun, kalau enggak bangun itu udah ditabok misalnya, atau enggak dikasih uang saku sekolah. Kemudian masa-masa itu lagi senang-senangnya main sepak bola. Sampai sekarang pun itu masih teringat sama benak saya. Hujan-hujanan yang paling senang anak-anak itu. Waktu itu saya main bola, sepatunya baru, gara-gara mungkin itu juga kesalahan saya. Gara-gara saya main bola hujan-hujanan sore-sore, nggak membersihkan tempat minuman ayam. Sepatu saya yang baru itu dibakar sama bapak saya. Dan saya itu sampai sekarang gak suka main bola gara-gara itu. Padahal tadinya saya ikut yang namanya Indonesia Muda, ikut sekolah sepak bola. Gara-gara itu saya betul-betul benci sama bola. Walaupun saya suka nonton bola kalau ada pertandingan, tapi untuk main bola saya udah gak suka. Kemudian tambah lagi pada waktu udah mulai pramuka. Pramuka itu saya paling benci kalau ikut pramuka, kemudian apa-apa dihukum. Dan hukumannya itu tidak sesuai dengan konteks. Misalnya pada materi menghafalkan dasar dharma, tidak hukum, tidak hafal terus disuruh push up gitu. Nah itu saya sampai sekarang akhirnya saya nggak suka
walaupun kegiatan-kegiatannya malah saya itu disiplin-disiplin dan nilai-nilai itu terbangun dari kehidupan nyata. Artinya memang saya belajar dari kehidupan nyata, bukan dari hukuman-hukuman itu. Itu yang saya dapatkan. Ya saya kira untuk poin 2, walaupun positif, apapun hukuman kalau positif tidak sesuai dengan konteksnya ya saya kira kurang tepat. Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Endar dan Pak Fajrin sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi ternyata menurut Pak Endar hukuman justru akan membuat orang tersebut merasa trauma, ya, dan itu sampai besar, ya, terbawa dari kecil ke besar itu teringat selalu tentang hukuman tersebut. Nah itu tentu saja membuat tidak nyaman, ya, begitu. Nah yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini tadi sudah dua pernyataan itu tentang hukuman. Nah, yang pernyataan ketiga itu tentang penghargaan atau hadiah. Apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Apa mau berpendapat lagi? Apa ya, kembali lagi ke pengalaman pribadi ya. Ketika dulu saya itu di kelas 3 SD itu saya tuh susah sekali belajar yang namanya tuh pembagian warung gapet ya. Tapi ketika saya dimotivasi terus sama orang tua gitu, pokoknya kamu mengerjakan warung gapet 3 berapa itu nanti saya kasih hadiah uang gitu ya. Terus nanti kalau raportnya nilai matematika itu berapa, saya kasih hadiah uang gitu ya. Ternyata saya itu semangat sekali, dan itu berarti menurut saya itu benar-benar memotivasi. Tapi untuk hubungannya dengan zaman sekarang itu ya, saya juga mungkin belum tahu yang saya seperti itu. Jadi saya setuju dengan bahwa pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Di samping bukan hanya penghargaan ya, ujian ataupun misalnya kita itu nggak dapat peringkat ya, hanya yang cukuplah gitu, nggak apa-apa itu kalau masih ada kesempatan atau segala macam itu kan juga mungkin sebagai motivasi ya, cuma dalam bentuk hanya kata-kata itu. Apalagi penghargaan, saya dulu itulah pengalaman di SD gitu, mengerjakan forum gapret waktu saya kalau sekarang aku bagian itu saya bisa gitu dalam beberapa minggu karena dapat hadiah dari uang dari orang tua. Terima kasih. Terima kasih Pak Pram untuk pendapatnya. Jadi menurut pendapat Pak Pram sesuai dengan pengalamannya pribadi juga bahwa penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar. Ya. Apa ada pendapat yang lain? Mungkin dari sebelah sana yang tadi belum berpendapat. Monggo, Bu Agustin, Bu Yuni. Monggo. Terima kasih. Kalau menurut saya tidak semua penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Namanya penghargaan tidak selalu dengan benda atau barang ataupun hadiah. Jadi ketika kita ingin memuji suatu kesuksesan anak, boleh saja kita memberikan penghargaan berupa kata selamat atau sukses, seperti itu sih menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni. Jadi penghargaan bukan berupa barang begitu ya, materi dan sebagainya, tapi juga bisa berupa kata-kata pujian, apresiasi seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Nah, materi pertama adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya yang positif. Jadi semua murid diharapkan untuk bisa berdisiplin positif. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi internal pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang merdeka, orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi intrinsik akan berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi disiplin positif ini kita mencoba untuk menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri peserta didik. Ya. Jadi bukan karena hukuman atau bukan karena hadiah yang ada di sini, tetapi karena ada motivasi secara intrinsik atau dari keinginan muridnya sendiri. Disiplin positif di sini dimaksudkan untuk memberikan sesuatu yang biar murid itu mau, dengan tidak adanya hukuman, dengan tidak adanya hadiah, murid itu secara hati nurani tergerak untuk melakukan disiplin. Jadi misalnya tentang disiplin waktu, itu bukan karena ada hukuman. Kalau misal tidak tepat waktu akan terkena skors atau denda seperti itu. Tetapi memang karena keinginan dari dirinya sendiri yang ingin memiliki nilai bahwa saya harus berdisiplin, saya harus tepat waktu agar saya menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Kalau misalnya tidak tepat waktu, kan juga tidak menghargai orang lain. Nanti kalau pada saat di kelas, jadi pembelajarannya terganggu gara-gara tidak berdisiplin. Disiplin adalah untuk menunjukkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang sekarang ada di kurikulum Merdeka itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Tentu saja nilai-nilai kebajikan itu masih ada banyak, termasuk tanggung jawab, saling menghormati, lalu toleransi dan lain-lain. Nah, ini saya ambil dari nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kenapa kita harus berdisiplin? Di sini ada 3 teori motivasi yang mendasari bagaimana kita berdisiplin. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Seperti tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan berarti untuk menghindari hukuman. Adanya hukuman, kita tepat waktu agar tidak dihukum. Kita tepat waktu agar tidak diskors. Itu berarti motivasinya motivasi menghindari ketidaknyamanan. Nah, kalau misalnya motivasinya untuk mendapatkan imbalan, murid tepat waktu agar mendapatkan penghargaan, misalnya piagam murid yang berdisiplin. Murid mengerjakan tugas agar diberi imbalan berupa hadiah buku misalnya. Itu juga motivasi untuk mendapatkan imbalan namanya. Nah, yang ketiga adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Murid datang tepat waktu bukan untuk menghindari hukuman, bukan untuk mendapatkan imbalan, tapi karena untuk menghargai dirinya sendiri, menghargai nilai-nilai yang diyakininya. Murid belajar bukan karena tadi misalnya nanti kalau tidak belajar tidak diberi uang saku, tidak belajar nanti misalnya sepatunya dibakar. Itu tidak. Jadi budaya positif di sini kita ingin menumbuhkan hal-hal positif yang ada di diri murid secara internal untuk menghargai dirinya sendiri. Bukan karena faktor eksternal, faktor dari luar. Bukan karena adanya hukuman, bukan karena adanya hadiah, tapi ingin menghargai dirinya sendiri sebagai orang yang bernilai lebih, seperti itu. Teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang
seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Jadi yang bisa mengontrol seseorang itu bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Jika orang lain bisa mengontrol orang tersebut, itu karena memang diri sendiri yang ingin dikontrol oleh orang lain. Seperti itu. Nah, sekarang saya punya permainan. Mungkin bisa dimainkan sama Bu Titi dan Bu Erni ya. Bisa ke depan sini? Ya, tepuk tangan untuk Bu Erni dan Bu Tisma. Nah, salah satu, berarti mungkin Bu Titi ya. Bu Titi coba genggam, bayangkan di tangan Bu Titi itu ada sesuatu yang berharga yang dipunyai Bu Titi dan tidak ingin orang lain melihat. Nah, Bu Erni coba membuka genggaman ini. Bagaimana caranya untuk melepaskan genggaman ini, melihat sesuatu yang ada di dalam genggaman Bu Titi. Nah, coba Bu Erni silakan. Ya, coba terus dibuka, coba dibuka. Bisa dibuka. Dibuka. Bagaimanapun caranya dia bisa dibuka. Coba. Satu. Ayo. Oh, baru satu. Masih ada 4. Iya. Iya, ternyata kesan banget ya. Kesan banget. Iya, karena di dalamnya ada sesuatu yang berharga milik Titi yang tidak seorang pun bisa mendapatkannya, tidak seorang pun mau berbagi. Iya. Menyerah Bu Erni? Bagaimana? Menyerah? Mana yang menang? Bu Titi atau Bu Erni? Bu Titi ya. Jadi Bu Titi di sini tetap ingin menggenggam karena di dalamnya ada sesuatu yang berharga yang tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Nah, di situ adalah teori kontrol. Jadi Bu Titi di sini mengontrol tangannya agar tidak melepaskan. Ya, walaupun ada faktor dari luar yang ingin mencoba melepaskan, dia tetap menggenggam. Nah, walaupun Bu Titi nanti melepaskan genggamannya, itu juga dari kontrol sendiri. Aku ingin melepaskan genggaman. Mungkin karena sakit, karena memang diiming-imingi sesuatu, atau karena yang lain. Seperti itu. Terima kasih Bu Titi. Itu teori kontrol. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 jenis kebutuhan dasar yang mempengaruhi perilaku manusia. Jadi dengan kebutuhan ini nanti kita jadi tahu sebenarnya motivasi anak berbuat sesuatu itu karena ingin mendapatkan kebutuhan apa sih? Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Setiap manusia, setiap orang tentu ingin mempertahankan hidupnya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa memiliki, ingin dikasihi, ingin disayangi, seperti itu. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Ya, mungkin hari ini saya sedang mengganggu kebebasan Bapak Ibu untuk hadir di sini mengikuti kegiatan ini. Ya, tapi sebenarnya saya adalah mengasihi, menyayangi Bapak Ibu agar ilmu yang saya dapatkan di program guru penggerak dapat saya tularkan, dapat saya imbaskan ke Bapak Ibu semua agar kita sama-sama saling mengetahui. Seperti itu. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan. Padahal kita kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Jadi
hukuman dan penghargaan itu sebenarnya hampir sama-sama secara tidak langsung menghambat potensi dari peserta didik kita. Bentuk apresiasi yang baik bagaimana? Bentuk apresiasinya adalah yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang kelima, fokus pada proses. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengapresiasi murid-murid Bapak Ibu, kita beri pengakuan secara khusus. Misalnya kita melihat ada murid yang membantu temannya pada saat di lapangan upacara, sedang upacara terus sakit, terus menolong temannya yang sakit. Nah, kita bisa memberikan apresiasi dengan memanggil anak tersebut, lalu kita bilang, wah kamu tadi ibu lihat menolong teman yang lain, kamu sangat berjiwa penolong sekali, ya, kamu sangat berempati sekali, ditingkatkan terus ya, seperti itu. Itu akan lebih mengena kepada peserta didik daripada mungkin kita mengumumkan secara langsung, selamat untuk si A yang sudah menolong seseorang, seperti itu. Itu nanti akan mematikan yang lain, seperti itu. Ya, kita menumbuhkan satu tapi mematikan yang 1000 misalnya, itu tidak. Jadi kita beri pengakuan secara pribadi. Misalnya ada satu kelas ulangan, ada yang mendapat nilai 100, kita bisa memanggilnya dan bilang, selamat ya kamu dapat nilai 100, ini sudah nilai maksimal dan ibu harap ini selalu dipertahankan nilainya, selalu rajin belajar ya. Tidak usah diberi hadiah, tidak usah diberi sesuatu yang lebih misalnya. Tidak. Nah, kalau yang kurang nilainya, ada yang kurang, nah kita bisa memotivasi mereka dengan misalnya, wah nilai kamu ini masih kurang, semangat belajar lagi ya, ditambahkan lagi ya belajarnya, seperti itu. Bukan memberi hukuman, itu tidak. Tadi ada hukuman dan penghargaan, hukuman dan hadiah. Nah, di sini juga ada hukuman dan konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi, itu berbeda. Nah, di sini kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu baik secara fisik maupun verbal itu akan menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi di sini tidak menyakitkan, tapi sesuatu terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tadi sudah beberapa dicontohkan oleh Pak Pram dan Pak Endar, itu pernah diberi hukuman dan itu membuat sakit. Bukan hanya sakit secara fisik, tapi sakit secara hati dan traumatis dibawa sampai tua untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, hanya merasa tidak nyaman saja. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Jadi justru membuat anak membenci kedisiplinan. Oh, gara-gara saya telat malah dihukum seperti ini, membuat saya sakit. Kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin, menjadi lebih menghargai. Kalau hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi bersifat stimulus dan tambahan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai,
Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, sekarang ini ada 7 pernyataan tindakan guru. Coba mana yang berupa hukuman dan mana yang berupa konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Pak Saiko biar gak ngantuk, ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Pak? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Coba Bu Kori, Bu. Termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bu Yuni, hukuman. 5, membersihkan 4 menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bu Ari, konsekuensi. 6, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bu Titi, hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah. Hukuman. Hukuman ya, hukuman. 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bu Erni, hukuman. Iya, jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi secara garis besar, kalau hukuman berarti tidak sesuai dengan konteksnya. Iya, ya. Kalau misalnya dalam mata pelajaran tidak sesuai dengan pelajaran kita. Saya guru bahasa Indonesia memberi hukuman untuk lari keliling lapangan, itu tidak sesuai. Saya guru bahasa Indonesia memberi konsekuensi untuk menulis puisi, itu baru sesuai. Nah, jadi konsekuensi itu disesuaikan dengan mata pelajaran yang kita ambil. Bu Sulis misalnya yang guru PJOK memberi hukuman atau konsekuensi konsekuensi untuk lari dari lapangan karena ada murid yang telat, jadi belum pemanasan, itu konsekuensi. Boleh kalau PJOK kan memang fisik seperti itu. Ini tadi. Nah, penghargaan itu sama dengan hukuman ya. Tadi kenapa penghargaan sama dengan hukuman? Karena akibatnya hampir sama antara penghargaan dan hukuman. Akibatnya itu dampaknya tidak baik untuk anak-anak. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau ada hukuman, adanya penghargaan kan selalu teringat-ingat ya. Ada jangka waktu di sana. Kalau dihukum jadinya teringat selalu, ya itu tidak baik bagi anak. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan di sini dalam artian hubungan antara teman yang satu dengan teman yang lain bisa rusak karena penghargaan. Misalnya yang satu sering diberi penghargaan, sedangkan yang lain tidak diberi penghargaan, itu akan terjadi kecemburuan sosial. Yang satu diberi penghargaan, yang satu tidak, ada rasa iri hati di sana. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan penghargaan menghilangkan motivasi dalam diri. Dengan adanya penghargaan, motivasi internal kita atau peserta didik menjadi berkurang, malah justru saya pengennya belajar karena akan mendapat hadiah. Nah, itu mengurangi atau menghilangkan motivasi dalam diri atau intrinsik. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Nah, dalam rangka kita menumbuhkan budaya positif di kelas,
kita bisa membuat suatu keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas atau tata tertib kelas? Nah, ini ada contoh kasus. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai motor? Kenapa kita harus memakai helm pada saat mengendarai motor? Jawabannya adalah untuk keselamatan. Nah, nilai inilah yang disebut dengan keyakinan. Keselamatan itulah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, dan agama. Bukan karena kita memakai helm biar tidak ditilang, kita memakai helm biar tidak ada polisi yang menghadang misalnya. Itu tidak. Jadi kita memakai helm ya karena untuk keselamatan. Begitupun aturan atau keyakinan yang ada di sekolah. Kita berangkat tepat waktu agar kita berdisiplin. Bukan karena ada hukuman atau ada skors tertentu. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi keinginan kita kan anak-anak termotivasi dari dalam dirinya masing-masing, bukan dari luar, tapi menumbuhkan motivasi intern atau internal. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, nanti Bapak Ibu wali kelas mungkin atau Bapak Ibu guru mata pelajaran bisa membuat keyakinan di kelasnya masing-masing. Caranya bagaimana? Yang pertama, murid mengusulkan peraturan yang perlu disepakati. Jadi di sana nanti ada murid mengusulkan apa saja aturan yang ingin disepakati. Ya, boleh apa saja sesuai keinginan murid. Muridnya ingin apa? Kita tampung dulu. Ya, kita tampung. Nah, setelah semuanya tertampung, baru yang kedua mencatat masukan murid dan mengulasnya. Setelah dicatat, kita ulas. Bukan langsung kita buat menjadi keyakinan, itu tidak. Kita ulas yang kira-kira baik yang mana, yang peraturan yang sepertinya tidak baik itu yang mana. Misalnya kemarin pada saat saya membuat keyakinan kelas, itu ada murid yang menginginkan makan di kelas. Bu, boleh makan di kelas. Oke, ditampung dulu, ditulis dulu, boleh makan di kelas. Bu, boleh melepas sepatu. Ditampung dulu, boleh melepas sepatu. Nah, setelah ditampung, kita ulas. Apakah makan di kelas itu sesuai dengan apakah makan di kelas itu menghargai guru yang sedang mengajar? Nah, kita tanyakan, menghargai tidak? Nah, ternyata murid-murid sudah pintar. Tidak, Bu, itu tidak menghargai. Gurunya lagi ngomong, lagi menjelaskan materi, kok malah makan? Ya tidak sopan. Nah, nanti ada murid yang seperti itu, tidak sopan Bu itu. Oh, berarti tidak sesuai dengan keyakinan. Itu di skip ya, maksudnya berarti aturan tersebut tidak berlaku. Nah, terus memakai sepatu, boleh melepas sepatu. Nah, boleh melepas sepatu. Apakah kalau melepas sepatu nanti tidak membahayakan diri kalian sendiri? Misalnya mau jajan di kantin, banyak duri, banyak pecahan kaca. Nah, nanti bisa melukai kalian. Apakah itu bagus? Tidak, Bu. Makanya mereka nanti berpikir, oh iya ya, peraturan seperti ini, keyakinan seperti ini tidak baik buat saya. Berarti nanti itu disingkirkan. Nah, cari peraturan-peraturan yang positif, yang baik untuk semua. Yang ketiga, murid bersama guru membuatnya menjadi kalimat yang positif. Jadi misalnya tidak boleh datang terlambat, itu adalah kalimat negatif. Diubah menjadi kalimat positif. Bagaimana? Datang tepat waktu. Apalagi misalnya tidak boleh berlari-larian di ruang kelas.
Kalimat positifnya tertib di kelas. Misalnya seperti itu, dengan membuat kalimat-kalimat yang negatif menjadi kalimat yang lebih positif. Berikutnya, murid bersama guru mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan. Diidentifikasi nilai-nilai kebajikannya. Misalnya tadi bertanggung jawab, berdisiplin, mandiri, terus menjaga kebersihan, itu nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Tidak usah terlalu banyak, semua keyakinan dimasukkan. Ya, ada tanggung jawab, disiplin, kreatif, inovatif, terus apalagi misalnya menjaga kebersihan, kesehatan, menghargai, toleransi, terus semuanya dimasukkan ke dalam keyakinan kelas, itu tidak. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Tadi pada saat usulan peraturan itu apa saja, nah itu dimasukkan ke dalam keyakinan-keyakinan secara garis besarnya saja. Warga kelas menyetujuinya dengan menandatanganinya. Nah, setelah itu bisa diketik dan di-print lalu ditandatangani. Boleh ditandatangani oleh ketua kelasnya saja dengan kesepakatan semuanya. Ya, yang penting semua satu kelas itu bersepakat tentang keyakinan tersebut. Dan yang terakhir, letakkan keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat. Ya, ini adalah contoh keyakinan kelas. Contohnya, setiap anggota kelas senantiasa saling menghormati. Ini nilai kebajikannya. Berdisiplin, menjaga kebersihan, bertanggung jawab, menjaga kesehatan, itu nilai-nilai kebajikannya. Saling menghormati, nah contohnya apa? Mendengarkan pada saat yang lain berbicara, ada yang berbicara, memperhatikan penjelasan dari Bapak Ibu guru, itu saling menghormati. Terus termasuk tidak merundung, tidak ngata-ngatain, tidak menjelek-jelekan, tidak membuli, itu juga saling menghormati. Berdisiplin, contohnya apa? Tadi disiplin waktu, disiplin pakaian, ya, dan disiplin tugas. Lalu menjaga kebersihan, contohnya apa? Piket. Lalu tidak membuang sampah pada tempatnya, ya, menurut kata-kata yang negatif, membuang sampah pada tempatnya, dari tempat sampah, itu kebersihan. Bertanggung jawab, contohnya apa? Mengerjakan tugas tepat waktu, misalnya sesuai dengan jadwalnya, lalu menjadwal, membawa buku sesuai dengan jadwalnya, itu bertanggung jawab. Lalu menjaga kesehatan, misalnya apa? Menjaga kesehatan, misalnya jajan makanan-makanan yang sehat, membawa makanan yang sehat dan bergizi. Nah, di sini juga ada 5 posisi kontrol guru. Ini menurut Diane Dawson. Posisi kontrol guru yang pertama adalah sebagai penghukum. Hukuman itu bisa berupa hukuman fisik maupun hukuman verbal. Hukuman fisik berarti yang terkait dengan fisik, misalnya lari, push up, apalagi melepas sepatu, misalnya fisik. Verbal itu berupa kata-kata. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi di situ ada aturan yang menekan murid, menjadi murid tidak enak, tidak nyaman. Misalnya dengan kata-kata patuhi aturan saya, atau awas, kamu harus selalu mematuhi peraturan ini. Kalau tidak, kamu akan Nah, itu posisi guru sebagai penghukum. Semoga di sini tidak ada yang memposisikan diri sebagai penghukum, karena ini adalah posisi yang paling bawah. Berikutnya, yang kedua
kedua adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Biasanya dengan kata-kata, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya. Jadi di sini lembut kata-katanya, tapi justru ini membuat siswa menjadi bersalah, menjadi merasa bersalah. Kamu sudah ibu bilang seperti ini, tetap saja seperti ini. Gimana sih kamu? Misalnya seperti itu. Ini posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti murid karena sebagai teman itu tentunya guru tidak ingin menyakiti muridnya. Guru menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya dengan kata-kata, ayo bantulah demi ibu ya. Ibu kan kemarin sudah ngasih ini, sekarang kamu bantu ibu ya. Berikutnya yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau itu pengawas. Jadi di sini guru sebagai pemantau itu mengawasi berdasarkan aturan dan konsekuensi, mengandalkan penghitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti perilaku seseorang. Contohnya kalimat yang diutarakan adalah sanksi atau konsekuensinya apa. Nah mungkin kita kebanyakan ada di posisi ini sebagai pemantau. Kita punya aturan, misalnya tata tertib yang di dalamnya ada scores atau poin. Nah, kamu tidak sesuai dengan poin itu, kamu harus seperti ini. Ada sanksinya, jadi semua dicatat. Hari ini kamu tidak berangkat nih, dapat poin 10. Besok kalau kamu tidak berangkat lagi, nanti poinnya bertambah. Lama-lama kamu bisa dikeluarkan. Itu posisi guru sebagai pemantau. Nah, yang kelima adalah posisi guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi justru kita bertanya kepada murid yang misalnya yang melanggar aturan. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Kita tidak usah memberikan konsekuensi apapun. Biarkan murid untuk berpikir bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Tentunya dengan tidak marah-marah, dengan merangkul murid, istilahnya seperti itu. Memposisikan kita dekat dengan murid dan bukan sebagai penghukum. Ini adalah posisi manajer, dan posisi manajer ini adalah posisi yang terbaik yang dapat guru lakukan. Lanjut, nah ini ada 5 pernyataan dan pertanyaan. Coba kelima ini kira-kira siapa yang mengatakan ya? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman, pemantau atau manajer? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira siapa yang mengatakan? Guru di posisi yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Bu Sulis. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau menurut saya itu guru sebagai yang merasa bersalah, Membuat merasa bersalah. Nomor 2 ya. Yang kedua, saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi guru sebagai apa ya?
guru yang berada pada posisi penghukum. Lanjut yang ketiga, ayolah lakukan diri saya ya. Coba ke Bu Yuni. Itu posisi guru sebagai kontrol teman. Teman ya, ayolah lakukan diri saya ya. Posisi guru sebagai teman. Berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu posisi guru sebagai pelari mengumpul. Posisi guru sebagai pemberi reward. Pemberi reward itu maksudnya yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau ada hadiah, ada reward, seperti itu posisi guru sebagai pemantau, betul sekali. Dan yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Bu Titi mungkin, silakan. Menurut saya termasuk guru sebagai manajer. Iya, guru sebagai manajer. Jadi kita tanyakan, kita bertanya balik, bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan ini? Biarkan murid-murid kita berpikir sendiri untuk memecahkan masalahnya. Itu kita hanya tinggal mendampingi. Berikutnya tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Jadi kalau posisi kita ingin menjadi guru mengontrol sebagai manajer, kontrol guru sebagai manajer, itu kita bisa menggunakan segitiga restitusi, menggunakan restitusi ini. Jadi nanti ada hukuman, ada konsekuensi, yang di atasnya konsekuensi adalah restitusi. Jadi kita tidak menghukum dan tidak memberi konsekuensi, biarkan anak sendiri yang memikirkan bagaimana cara mereka memperbaiki kesalahan mereka. Itu lewat restitusi. Hukuman sudah tidak ditiadakan, misalnya di sekolah kita konsekuensi mungkin masih ada. Nah, ini yang di atas konsekuensi adalah restitusi. Kalau posisi kita ingin menjadi manajer, kita bisa menerapkan restitusi ini. Kalau misalnya hukuman, nah hukuman itu masih berupa ini, kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau konsekuensi itu masih kontrol guru sebagai teman dan pemantau. Nah, kalau restitusi itu kontrol guru sebagai manajer. Itu. Nah, ini ada unsur segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kalau anak melakukan kesalahan itu tidak kita marahi. Nah, ini kalimatnya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita stabilkan identitasnya. Jadi jangan tambah emosi. Anak melakukan kesalahan kan tentu saja mereka emosi. Ya. Iya, jangan ditambah dengan emosi. Kita jangan ikut emosi. Justru kita harus stabil. Dengan cara menstabilkan identitas ini, misalnya dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Kita semua mencoba ya Bapak Ibu untuk melakukan seperti itu kepada peserta didik kita. Ya, memang terlihat terdengarnya memang sangat enak ya, sangat menyejukkan. Ya, tidak ada amarah, tidak ada hal yang negatif. Misalnya,
Walaupun mereka melanggar aturan sesuatu yang negatif, tapi kita coba membuatnya menjadi lebih positif. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Tadi kan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, pasti mereka ingin memenuhi salah satu tujuan dasar itu. Ingin disayang, atau ingin penguasaan, ingin menjadi seseorang pemimpin misalnya. Nah, kita cari tahu dulu di validasi tindakan yang salah. Kalimatnya, contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita tak cari tahu alasan mengapa murid melakukan seperti itu dengan validasi tindakan yang salah. Mengapa kamu melakukan seperti itu? Nah, misalnya ada murid yang mengambil barang milik orang lain. Kenapa kamu mengambil barang milik orang lain? Kita tanyakan. Pasti ada kebutuhan dasar yang mereka ingin dipenuhi. Gitu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang ketiga ya, menanyakan keyakinan. Kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Hubungan dengan nilai-nilai yang dia percaya, hubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kalimatnya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, kita kan sudah memiliki keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, kita tanyakan kembali ke murid kita, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Kalau misalnya murid kita menyebutkan nilai yang disepakati, nah kamu sudah tahu kan nilai yang disepakati, kenapa kamu melanggarnya? Gitu. Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Ditanyakan. Bagaimana cara agar mereka kembali ke keyakinan mereka? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini contohnya. Baik Bapak Ibu, kita sudah belajar tentang materi-materi budaya positif. Nah, materi yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Nah, saya ingin mencoba mencontohkan tentang segitiga restitusi ini. Jadi kita buat studi kasus ya. Misalnya ada kasus apa Bapak Ibu? Ada kasus anak yang terlambat masuk kelas ya. Coba mungkin Bu Yuni sebagai gurunya ya. Terus Bu Sulis ya sebagai siswanya. Jadi Bu Yuni nanti coba mempraktekkan segitiga restitusi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua nanti validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, Bu Sulis nanti bisa alasannya itu dari kebutuhan dasar manusia. Kenapa terlambat? Apa karena di rumah tidak ada yang mengurusi, berarti kebutuhan kasih sayang, atau ada kecelakaan misalnya dan menjadi takut, itu mungkin kebutuhan bertahan hidup atau yang lain. Begitu. Dengan silap di sini pasang. Itu mungkin kebebasan atau kesenangan ya. Boleh masalahnya apa nanti bisa kita restitusi. Begitu. Monggo Bu Yuni dan Bu Sulis. Ini cerita sudah dapat dalam pembelajaran. Iya, Bu Sulis tetap mau tidak telat ya. Sebagian dari luar kerja, itu bisa menyangkut ya anak-anak, selamat pagi. Hari ini siapa yang tidak masuk dari teman-teman di antara kalian? Kenapa gerangan kemarin udah masuk tapi kok kata pelajaran bahasa tiba-tiba tidak masuk? Kenapa ya? Oh telat, ya sudah nanti kita tunggu saja ya.
sih Bu. Iya, Saya terlambat. Kenapa terlambat? Karena belum kesiangan. Kesiangan kenapa? Tidak ada yang membangunkan Bu. Tidak ada yang membangunkan, kasihan sekali. Ternyata teman kalian di sini Bu Sulis tidak masuk terlambat karena tidak ada yang membangunkan. Semangat tidur jam berapa? Jam 3. Jam 3 jam 3 subuh. Iya. Bangun pukul Bangunnya pukul 6:30 Bu. 6:30. Soalnya suaminya di rumah. Iya. Anak-anak teman kita Sulis hari ini kesiangan terlambat ya. Mungkin besok tidurnya harus lebih awal lagi ya nak ya, biar besoknya bangunnya lebih awal juga. Jadi ketika kamu masuk ke sekolah tidak terlambat lagi ya. Seperti itu ya. Tidak apa-apa kalau kesiangan, tapi hari ini untuk seterusnya silakan tidur lebih awal agar nanti bangunnya juga lebih awal. Begitu ya. Jangan diulangi lagi ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dewi dan Bu Sule ini sudah mempraktekkan studi kasus kita, yaitu terlambat datang karena tadi tidak ada yang membangunkan. Nah, menurut Bapak Ibu apakah sudah segitiga restitusi ini sudah berjalan? Nah, menstabilkan identitas mungkin belum ya. Di sini ada kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Oh, oke, Bu Sulis, Ibu juga pernah kok terlambat. Ya. Keyakinan. Nah, terus yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, menurut apa keyakinan yang sudah kita sepakati? Misalnya keyakinannya adalah berdisiplin, ya. Disiplin Bu, tepat waktu. Nah, kamu sudah tahu keyakinannya, ya, bahwa kita harus berdisiplin. Lalu bagaimana cara kamu untuk kembali ke keyakinan kamu? Nanti ke menanyakan keyakinan, ya. Apa nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati? Apa yang kamu langgar? Nah, setelah itu terus bagaimana cara untuk kembali ke keyakinannya? Solusinya itu bukan dari kita, tetapi dari murid. Nanti Bu Sulis yang itu sendiri, yang bagaimana biar dia tidak terlambat, seperti itu. Bagaimana biar kamu tidak terlambat? Adakah cara biar kamu tidak terlambat? Tanyakan langsung kepada murid kita, seperti itu. Ya, jadi kita tidak menghukum, kita tidak memberikan konsekuensi. Justru nanti murid yang akan merestitusi dirinya sendiri, seperti itu. Ya, jelas nih Bapak Ibu? Apakah ada yang ditanyakan dari materi-materi yang sudah saya paparkan? Harus secara lisan semua untuk menyelesaikan restitusi. Untuk Misalkan di kelas kita menemukan permasalahan, tapi anak tersebut secara kemampuan berbicaranya itu tidak lancar, sedangkan dia bisa melakukan melalui tulisan. ya, untuk segitiga restitusi ini sebenarnya juga tidak semua kasus kita pakai restitusi, itu tidak ya. Mungkin juga kasus-kasus yang sekiranya bisa dipakai segitiga restitusi yang pakai segitiga restitusi. Kalau misalnya ada anak yang tidak lancar berbicara dan bisanya menulis, tidak apa-apa pakai segitiga restitusi. Dari yang pertama menstabilkan identitas itu tadi bisa mendengarkan ya Bu, bisa mendengar. Dan itu nanti akan dari suara-suara nasihat dari Bapak Ibu guru nanti akan terdengar. Dan mungkin untuk bagaimana cara memperbaiki keyakinannya seperti itu bisa pakai ditulis. Nah. Baik, sudah cukup nih Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya untuk berbagi pemahaman tentang modul budaya positif. Harapannya adalah Bapak Ibu guru bisa secara jelas mengetahui budaya-budaya positif yang ada dan bisa mengaplikasikannya di kegiatan belajar mengajar atau di kehidupan yang nyata seperti ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
5 kesepakatan di kelas bahasa Indonesia Lokiati ya. Disiplin, saling menghormati, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dan tanggung jawab. Sepakat? Ya. Terima kasih.